lagi di Membela Membedah Lagu JKT48 bersama Nadila. Yeay. Dan kemarin kan kita udah ngebahas lagu yang bener-bener dalam banget. Tapi kali ini episodenya juga bakal mengharukan karena kita bakal ngebahas satu lagu yang juga meaningful ya, terutama untuk aku sendiri. Wow. Tapi kali ini tuh beda banget dari sebelumnya karena yang mau ngebahas lagu ini tuh bukan member yang pernah ngebawain lagu ini, maksudnya bukan member aslinya gitu. Dan aku juga heran sih kenapa ya dia itu mau ngebahas lagu ini, ada apa dia dengan lagu ini. Maka kita langsung panggil saja narasumber kita hari ini, Cindy Hapsari. Yeay, halo. Waduh, lengkap banget ya, kemarin ada Gaby, sekarang ada Cinhap. Aduh, bagus ya. Ya ampun, jarang loh aku kayak bikin project bareng Kak dia. Iya ya. Agak kaku. Tenang, santai. Ini ngobrol santai aja. Iya. Nggak akan dimarahin ya, nggak kayak waktu latihan. Serem. Nah, kali ini tuh aku kan waktu itu pernah nanya gitu ya di grup member-member tim J. Jadi aku nanya nih, kalian ada nggak yang pengen ngebahas lagu di konten Membela sama aku gitu. Terus Cinhap ini dia ngechat aku, Kak, aku mau ngebahas lagu ini. Terus aku bingung kan, Bener banget. kenapa nih dia mau ngebahas lagu ini. Terus aku cuma bilang, oh ya udah, nanti kamu pelajari ya lagu ini tuh menurut kamu seperti apa. Dan aku pengen nanya nih, kamu kenapa sih milih lagu ini? Apa sih yang membuat kamu merasa lagu ini tuh kamu banget gitu? Karena dari lagu ini tuh kayak ngebangkitin semangat aku banget Kak buat di JKT48 juga. Jadi kayak misalkan kalau aku lagi jatuh, kayak lagi jenuh banget, terus aku dengerin lagu ini kayak aku semangat lagi gitu. Wow. Jadi kayak wah gitu. Kayak termotivasi Termotivasi gitu ya. Jadi penasaran ya, lagunya ini adalah lagu Kimi ga Hoshi ni Narumade, Sampai Dirimu Menjadi Bintang. Wow. Dan ini spesial banget karena aku itu original membernya. Iya, jujur aku baru bawain lagu ini mungkin 2 kali ya. 2 kali. Dan ini tuh kalau misalnya kalian belum tahu, itu emang lagunya bukan lagu single atau coupling song, tapi ini tuh lagu dari setlist JKT48 Tim K3 di Session Girls. Itu Session Girls itu setlist kedua ya? Iya, setlist kedua ya. Setlist kedua JKT48 Tim K3. Dan ini emang lagu yang cukup populer tapi underrated juga di kalangan fans karena banyak yang suka, cuman emang gak terlalu terkenal karena emang kita jarang banget ya promosiin lagu ini, paling cuma di teater atau di konser doang gitu. Dan menurut kamu sendiri lagu Kimi ga Hoshi ni Narumade ini lagunya tuh seperti apa sih gitu? Menurut aku sendiri lagunya ini tuh kayak seseorang nggak takut buat mengejar mimpinya gitu, karena semua orang tuh pasti punya kesempatan buat bersinar gitu di mimpinya masing-masing. Mungkin emang kayak lama gitu prosesnya, tapi kayak jangan pernah takut buat bermimpi lah gitu, pasti suatu saat kamu bakalan bersinar gitu. Wow, bagus sekali ya. Mungkin agak relate banget gak sih sama kamu Cindy? Soalnya ya, jujur aja ya, aku waktu lihat Gen 4 itu mungkin aku gak ngelihat kamu sebagai salah satu orang yang bersinar gitu di antara teman-teman kamu yang lain waktu awal-awal ya. Tapi lihat Cinhap sekarang, dia udah bener-bener berubah, walaupun masih sedikit pemalu gitu ya. Tapi kayak sekarang tuh udah kelihatan gitu. Cindy itu sosok yang seperti apa, orangnya anggun, orangnya cantik, terus juga salah satu frontliner di Tim J gitu. Wow. Bahkan kemarin masuk Senbasu kan? Iya, bareng Kak Nadila. Rhapsody. Jadi mungkin emang lagunya itu relate juga sama Cindy karena mungkin dulu kayak aku emang kayak belum terlihat lah gitu di mungkin beberapa, karena dulu tuh karakternya belum kelihatan iya, kali ya. Kayak aku mungkin masih tertutup juga kali, kayak belum berani gitu. Tapi dengan lagu ini juga aku kayak termotivasi gitu, kayak jangan takut sih buat mengejar mimpi, pasti suatu saat aku bakalan bersinar gitu. Mungkin kayak nggak kemarin-kemarin gitu, perlahan-lahan gitu. Ya emang semua itu butuh proses. Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri nih ya, lagu ini itu ceritanya itu kayak tentang orang yang menyemangatin orang lain, menyemangati kalau misalnya di angkasa yang luas sana itu kita itu bisa menjadi salah satu bintang gitu. Kita itu salah satu bintang dari jutaan bintang yang lain. Walaupun ada banyak jutaan bintang, tapi pasti bakal ada orang yang melihat kita gitu. Walaupun di galaksi sana itu banyak banget bintang-bintang yang lebih bersinar atau bintang-bintang yang lebih
lebih besar gitu sinarnya, tapi kita itu punya sinar sendiri gitu. Jangan pernah minder gitu. Jangan pernah minder, maksudnya setiap orang itu punya waktunya untuk bersinar, setiap orang itu punya cahayanya masing-masing gitu. Kadang emang ya nggak sih, kayak aku juga mungkin aku nggak bersinarnya tuh barengan sama teman-teman aku Gen 2 yang lain, atau mungkin Cinhap juga mungkin nggak di awal-awal gitu, tapi mungkin dia bersinarnya tuh baru sekarang ini, aku juga gitu. Jadi emang nggak semua orang berlari dengan kecepatan yang sama dan harus nyampe di garis finish dengan waktu yang sama gitu. Jadi punya waktunya masing-masing, semua ada gitu. rezekinya masing-masing. Betul banget. Lagu ini juga bagus banget karena bener. apa ya, aku ngebawain lagu ini bareng-bareng sama Gen 2 dan karena dia kan yang lebih sering ngebawain lagunya, aku coba dengerin dan sampai member generasi 2 graduate pun mereka itu memilih lagu ini untuk jadi salah satu graduation songnya ya. Iya. Kamu waktu itu bawain juga kan? Iya, nah itu aku bawainnya pas graduationnya Kak Ika. Wah, dan Kak Ika tuh salah satu member Gen 2 dan dia milih lagu ini karena emang lagu ini tuh bagus banget gitu. Kalau kamu ada nggak sih lirik lagu yang kamu suka dari ada lagu? Yang di ref yang apa? Yang mana? Kesempatan untuk bersinar pasti akan terlihat. Wow, kenapa tuh? Kayak benar gitu, kayak pasti aku punya kesempatan buat bersinar gitu. Mungkin emang nggak sekarang, pasti suatu saat ada kesempatan itu. Jadi kayak aku nggak boleh takut buat bermimpi, meskipun di sana banyak yang lebih bagus, pasti aku juga bisa gitu, seperti mereka. Atau bisa bersinar dengan sinar kamu sendiri kan? Betul banget. Kayak kalau setiap aku denger lagu ini tuh kayak merinding gitu loh. Soalnya tuh kayak lagunya tuh gitu lah. Kayak kadang tuh aku kayak pengen nangis gitu beneran. Oh iya. Denger lagu ini kayak soalnya tuh kayak relate banget, bener. Relate banget ya. Kadang soalnya kita emang ada sih di titik dimana kita ngerasa terendah gitu ya, ngerasa kita tuh kayak aduh gue siapa sih dibandingin orang-orang lain. Kayak gitu. kenapa sih kok aku kayak susah banget ya gitu. Tapi kayak ya udah dengan lagu ini juga jangan pernah takut gitu. Jangan, boleh kayak lebih menggambarkan diri sendiri ya. Bener banget sih, insecure itu emang bener-bener racun banget guys. Soalnya aku juga itu aku suka insecure gitu kan, kayak aduh gue tuh apaan sih, aduh gue tuh siapa sih. Tapi nyokap gue tuh selalu bilang gini, kayak ya udahlah, emang cewek cantik tuh banyak banget di luar dan kayak kamu harus nerima itu gitu. Kayak yang cantik di luar lebih banyak dan ya udah, terus kenapa gitu, kayak emang orang terlahir kan beda-beda, tapi apa yang ngebedain kamu sama orang lain itu kan apa yang ada dalam diri kan, apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu kan. Jadi itu yang ngebedain kamu sama orang lain gitu. Kayak orang lebih cantik, orang lebih apa mah ya emang ada, dan itu malah harus jadi motivasi kita sih gitu. Apa ya pengalaman aku sama lagu ini? Iya, pengalaman. Session Girls. Bentar ya, itu kayak udah lama banget. Kayak 5 tahun apa 6 tahun yang lalu. Mungkin ini salah satu setlist yang lumayan berat juga sih buat aku sebagai tim K3 waktu itu, karena setlist ini tuh yang apa ya, jadi kayak uji coba sama Gen 2 gitu, karena sebenarnya kita nggak terlalu lama bawain setlist ini, tapi setlist ini juga, dalam setlist ini tuh jadi kayak banyak dramanya gitu, banyak apa ya, pertumpahan keringat dan air mata yang terjadi ya. Mungkin karena waktu itu kita masih pada kecil semua kan, egonya tuh masih kayak gue nih yang paling bener gitu. Tapi persaingan itu anak kecil ya, maksudnya ngerasa apa ya, nggak ada yang mau ngalah gitu waktu dulu. Tapi sekarang kan udah pada gede, udah pada dewasa ya. Bahkan sekarang tinggal gue doang sama Karona nih kebetulan. Nggak apa-apa, jadi pionir KGB nanti. 9 tahun. Panas kah? Oke. Kayak panas banget di kuping Gaby. Iya, pokoknya secara aku belum jelasin ya. Lirik yang paling aku suka itu ada di bait verse kedua.
yang kilauan sinar cahaya dari lampu sorot akan menyoroti tubuhmu sambil bernyanyi juga menari bergerak berputar di atas stage. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Jadi kayak pas nyanyi itu ngerasa itu bener-bener relate banget sama aku sebagai member gitu kan. Itu kan ngejelasin apa ya, lo yang bersinar di atas panggung gitu, terus dilihatin orang-orang. Karena waktu itu mungkin Session Girls itu gue di mana ya blockingnya ya pokoknya di Session Girls itu waktu awal-awal aku nggak punya unit song. Oh iya kan? Ada yang nggak ada unit Session song Girls ya? itu jadi ada dua orang member yang nggak kebagian unit song. Itu termasuk aku sama Uti deh kalau nggak salah ya. Jadi mungkin terus dari situ aku kan down banget kan waktu itu. Terus aku bahkan kayak awal-awal waktu perform session ini aku nangis gitu karena nggak kebagian unit song sumpah. Tapi soalnya unit song tuh kayak bagian itu penting banget. Iya, kan? bagian penting banget di setlist. Karena kita paling ngerasa kita paling diliatin itu pas unit song. Gitu. Jadi ini termasuk bagian penting juga dan di apa ya? Dan di setlist ini aku kan nggak kebagian, terus aku sering nangis kan waktu awal-awal. Tapi akhirnya aku kebagian unit song, terus aku juga kebagian apa sih namanya, dapat DVD-nya gitu. Jadi emang apa ya, rezeki itu emang Tuhan tuh selalu ngasih tuh tepat pada waktunya gitu. Betul. Ya. Mungkin belum pas kita butuhkan gitu. Iya. Pas kita ngerasa cuman mau aja kan. Pasti ada saatnya, kesempatan itu ada. Iya, cuman jangan berhenti buat mencari kesempatan itu, jangan juga berhenti buat menyerah. Jangan nyerah untuk apa ya, ngambil kesempatan itu dan memanfaatkan sebaik mungkin. Karena kesempatan itu mungkin gak akan datang dua kali ya. Betul banget. Nah, di lirik ini juga kayak aku tuh selalu ingat perjuangan aku gitu Kak. Dari awal-awal, emang kan dulu Gen 4 gimana sih kayak iya. dulu Karena bahkan mereka kan kamu kan sedikit gitu iya, kan. karena sedikit gitu. Bahkan kayak Gen 4 emang kayak apa sih gitu, kayak jarang dilihat juga. Cuma kayak aku pas dengerin lagu ini, enggak kok, pasti suatu saat bakalan dilihat gitu generasi 4 gitu. Enggak cuma aku aja, pasti satu generasi pasti bakalan punya porsinya masing-masing buat bersinar gitu. Jadi kayak aku percaya pasti itu ada. Terus kayak apa ya, kita usaha keras, kita berdoa gitu, pasti lama-lama ada kan. Nah akhirnya mungkin kesempatannya aku baru sekarang gitu, kayak alhamdulillah mungkin posisi aku juga perlahan-lahan naik gitu. Jadi kayak relate banget sih sama liriknya. Relate banget ya. Mungkin dulu dari kamu ke tim T terus ke tim J, ada nggak sih yang ngerasa mungkin kamu tim J dulu kan pasti karena baru pasti di belakang dong posisinya. Nah iya, dulu di tim T pas sebelum aku di reshuffle aku sempat naik kan. Iya. Nah terus berapa bulan kemudian aku langsung dipindahin gitu ke tim J. Nah aku turun lagi posisinya, terus kau kayak ya udah deh gitu, kayak mungkin aku sempat kayak putus asa gitu, kayak susah pasti kayak buat aku nanjak lagi ya, buat nanjak lagi. Apalagi kan di tim J kan isinya kayak artis-artis gitu. Iya, kayak sumpah udah senior semua gitu. Gue dulu ngeliat tim J tuh kayak artis gitu loh. Kayak gue ngeliat itu kali ya, Nagita Slavina, sumpah. Iya. Tapi kayak waduh, ini mah udah kayak berpengalaman semua lah gitu, isinya kayak aku kan newbie gitu mungkin. Iya. Ngeliat mereka tuh kayak wah gila keren banget, walaupun pas latihan tuh kayak bercanda doang kayak isinya. Iya, tapi pas udah perform tuh kayak kayak waduh, saingannya susah nih gitu. Iya, tapi harus nyamain kan, harus nyetarain sama kakak-kakaknya juga. Tapi mungkin itu nggak sih jadi salah satu pemicu kamu supaya karena kamu kan ngelihat mereka sebagai orang yang benar-benar udah berpengalaman dan bersinar, kayak kamu jadi malah gue juga pasti bisa. Iya, kayak jadi nggak mau kalah gitu kan. Kayak mungkin dulu kayak perform masih malu-malu gitu, tapi sekarang aku kayak perlahan-lahan bisa lah kayak ngelepas gitu. Lo nggak boleh malu kalau di stage gitu. Wah, dan menurut aku itu sih pengalaman yang bener-bener anak-anak tim J rasain, gak dirasain sama aku yang tim K gitu. Karena dulu kan tim K terkenalnya karena solidarity, terus kayak kita performnya keren karena bersama-sama gitu. Tapi kita tuh nggak bisa kita itu selalu standarnya itu malah ke tim J gitu loh. Jadi kayak gitu? Gue kalau misalnya mau ngelihat perform yang bagus, gue harusnya ngelihatnya Shania gitu. Gue kalau misalnya mau ngelihat dance yang bagus, gue harusnya ngelihatnya Baby gitu. Betul. Jadi kayak mereka itu menjadi standar dan
Oh, gue kalau misalnya mau kocak gue liatnya Gaby gitu. Atau gue kalau mau dibully sama staff liatnya Gaby. Ya suka bikin ketawa gitu. Iya kan, yang kocak-kocak Gaby. Tapi kalau misalnya ngelihat yang performance-nya kayak keren, saya lihat ke Kinal gitu kan. Iya, Kinal. Jadi ngelihat apa ya? Member-member tim Jam itu sebagai acuan buat gua juga sebagai tim K3 gitu, dan gua nggak ngerasain experience itu yang dimana gue pengen ngelahin teman gue di dalam satu tim, karena gue ngerasa kemampuan gue dan kekuatan gue bersama tim K itu setara, karena kita emang dididiknya seperti itu menurut aku ya, dididiknya, dan gimana kita perform itu emang yang penting kita kompak, kita nunjukin kita kebersamaan. Kalau misalnya tim J kan kayak mereka punya karakter masing-masing yang benar-benar stand out gitu kan. Makanya kalau misalnya di tim J tuh dulu susah banget, karena kalau lu mau stand out ya lu bener-bener harus punya karakter yang kuat banget. Betul banget sih, bener banget. Ya kan? Iya. Itu susah banget ya. Dan sekarang di tim J udah berubah banget sih kan, kita kan new queen gitu. Iya, Yes girl. Oh. Jadi udah mungkin nggak ngerasain experience yang kayak gitu. Mungkin sekarang kita kan senior ya. Mungkin senior. kalian adik-adik harus melihat Aku sering kita jadi senior. ngelihat kita sebagai salah satu motivasi, nggak tahu sih. Ya. Amin sih kalau jadi motivasi ya, semoga aja bisa jadi gitu. kayak gak usah putus asa lah kalau misalkan kita berada di bawah, pasti suatu saat bakalan naik kok posisinya. Bakalan naik, Jadi nggak usah tapi takut. syaratnya harus usaha. Iya, harus usaha, gitu. jangan cuma ngeluh aja gitu. Jadi kayak harus usaha juga, usaha keras sih. Harus Iya. sama doa. Kadang apa ya? Kadang dulu tuh aku suka iri gitu loh sama temen-temen aku yang kayak kelihatannya yang aku lihat dari luar, kok dia mudah banget ya dapetin ini gitu. Ya kan, sering kan? Kok dia senyum doang, fansnya banyak kasih gitu. Kok dia cuma bilang hai doang, kok handshake-nya sold out sih gitu kan. Kayak ada sirik-sirik anak kecil gitu kan. Tapi gimana ya, pas dipikir lagi emang rezeki itu tuh semua udah ada yang atur. Betul. Gimana aku bisa ningkatin kapasitas value dalam diri aku, nilai dalam diri aku tuh ya aku sendiri gitu. Gimana aku bisa ngebuat aku berbeda dengan orang lain, ya aku harus jadi bintang yang paling bersinar di galaksi aku sendiri. Betul kan, Cindy? Iya, betul. Betul ya. betul. Jadi kita nggak mesti ngikutin mereka gitu. Jadi kita Iya. punya passionnya masing-masing buat bersinar. Jadi nggak usah betul banget. Oke, jadi kalau disimpulin lagu ini tuh menurut aku dan Cindy ya, lagu yang menceritakan tentang seorang yang ingin menyemangati orang lain untuk bersinar di saat mereka ngerasa terjatuh, di saat mereka ngerasa down, di saat mereka ngerasa minder gitu ya. Mereka tuh nggak boleh takut, karena suatu saat itu mereka pasti bersinar. Dengan galaksi mereka sendiri, dengan apa ya, usahanya mereka dengan sendiri. usaha mereka sendiri, dengan cahaya mereka sendiri tuh mereka bisa bersinar. Mau cahayanya warna apapun, tapi karena itu ada dalam diri, Iya, betul. pasti itu bakal terlihat oleh orang lain suatu saat nanti. Asal nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa nggak gitu. boleh down juga. Jadi apa ya, kesulitan-kesulitan itu yang malah harusnya menjadi motivasi untuk seorang menjadi lebih kuat, untuk jadi bangkit, asik. Wah, nah tadi kan aku udah ngebahas lagunya ya, terus udah ngasih tahu juga lirik yang paling kita suka, dan udah disimpulin juga lagunya seperti apa. Kalian juga jangan lupa kasih tahu menurut kalian lagunya ini seperti apa sih gitu. Dan sekarang kita cover lagu yuk. Sampai dirimu menjadi bintang, milikilah kekuatan untuk mengejar mimpi, kesempatan untuk bersinar pasti akan terlihat. Seluas bentangan langit itu kamu bisa mencoba, raihlah masa depan. Bagaikan pikiran yang berada di angkasa, suatu saat terkabul, hari-hari kau kan bersinar. Yeay, semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Cindy. Terima kasih Kak Nadila. Jangan lupa di like, di share, di komen, terus di subscribe juga channel YouTube-nya. Sampai ketemu lagi. Dadah.